Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih telah join di Zoom pagi ini mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan presentasi kelompok 1 dan 2. Oke, untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dulu, silakan presentasi dan share screen PPT. Kelasnya diubah dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi kimia koloid. Di sini saya Nurul Disartika dengan ujung NIM 061 sebagai moderator. Kemudian rekan saya Indri Viola dengan NIM 043 dan Anissa Jovania Rizky Ermansyah dengan ujung NIM 058. Kemudian ada Juprizal dengan ujung NIM 064 dan yang terakhir ada Olin Pemiasari dengan ujung NIM 075. Baiklah, di sini pada presentasi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari koloid yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama rekan saya kepada Anissa Jovania, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koloid. Koloid adalah zat yang terdiri atas medium homogen dan partikel yang dispersi di dalamnya. Kata koloid berasal dari bahasa Yunani kola yang berarti lem, karena dahulu koloid dianggap mirip lem. Namun, tidak semua sistem terdispersi merupakan koloid. Sistem dispersi adalah sistem di mana suatu zat terbagi halus atau terdispersi dalam zat lain. Koloid merupakan suatu sistem dispersi karena terdiri dari dua fasa, yaitu fasa terdispersi atau fasa yang tersebar halus dan fasa pendispersi. Selanjutnya, next. Yang materi kedua yaitu penggolongan koloid. Pertama yaitu dispersi koloid. Sistem ini terjadi secara termodinamik karena tidak stabil nisbah permukaan volume yang sangat besar. Yang kedua yaitu larutan koloid sejati yang terjadi di larutan dengan zat terlarut yang berat molekulnya tinggi atau makromolekul seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya. Sistem ini secara termodinamik stabil. Yang ketiga yaitu koloid asosiasi atau association koloid atau koloid elektrolit. Kadang-kadang sistem ini terdiri dari molekul-molekul yang berat, molekulnya rendah yang beragresi membentuk partikel berukuran koloid. Sistem ini juga stabil secara termodinamik. Contoh dari koloid asosiasi seperti sabun dan deterjen, larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Molekul sabun atau deterjen sendiri terdiri atas bagian yang polar, disebut kepala, dan bagian yang non-polar disebut ekor. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya, mengenai jenis koloid yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Juprizal. Kepada Juprizal dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis koloid, yaitu karena baik solut maupun pelarut mempunyai 3 macam fase, yaitu gas, cair, dan padat, maka terdapat 8 macam sistem koloid, yaitu sebab campuran gas dengan fase gas akan membentuk sistem homogen seperti pada tabel di samping. Next. Next, moderator. Eh, di sini terdapat 5 kolom, yaitu kolom pertama yaitu fase terdispersi, yang kedua fase pendispersi, yang ketiga penyebutan, yang keempat nama, ya, dan yang terakhir contoh. Untuk yang pertama yaitu gas cair, penyebutannya gas dalam cair, namanya buih, contohnya busa sabun. Yang kedua gas padat, penyebutannya gas dalam padat, nama busa padat, contohnya karet busa. Yang ketiga cair gas, cair dalam gas, namanya aerosol cair, contohnya kabut. Yang keempat cair, cair, cair dalam cair, namanya emulsi, contohnya susu. Cair padat, penyebutannya cair dalam padat, namanya emulsi padat, contohnya mentega. Padat, gas, padat dalam gas, aerosol, namanya aerosol padat, contohnya asap. Yang selanjutnya padat, cair, padat dalam cair, namanya sol, contohnya lar kanji. Yang terakhir yaitu padat, padat, penyebutannya padat dalam padat, namanya sol padat, contohnya cap logam atau perunggu. Oke, next. Jenis-jenis partikel koloid ada 2, yaitu koloid liofil. Koloid liofil merupakan koloid yang suka berikatan dengan mediumnya sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Liofil berarti suka cairan, atau dalam bahasa Yunaninya lio yaitu cairan, phili yaitu suka. Contohnya agar-agar, tepung kanji, gelatin dalam air panas, lem karet, protein, sabun, deterjen, dan cat. Yang kedua, koloid liofom. Koloid liofom merupakan koloid yang tidak menyukai mediumnya sehingga cenderung memisah dan akibatnya tidak stabil. Liofum berarti takut cairan. Dalam bahasa Yunaninya yaitu phobia atau takut atau benci. Koloid liofum biasanya terdiri atas zat anorganik semula. Contohnya koloid liofum adalah sol emas. Oke, next. Macam koloid ada 2, yaitu koloid hidrofil. Koloid yang dapat campur dengan air dapat diencerkan dan lebih stabil. Contohnya koloid dari senyawa-senyawa organik, misalnya kanji atau amilum, agar-agar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu koloid hidrofom, yaitu kebalikan dari koloid hidrofil, yaitu tidak campur dengan air sehingga tidak dapat diencerkan dan kurang stabil. Contohnya kebanyakan koloid dari senyawa anorganik, misalnya sol belerang atau es, I9, Fe, OH3, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Juprizal. Selanjutnya mengenai sifat-sifat koloid akan dijelaskan oleh Olin Pemiasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Sifat yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika koloid berbeda-beda tergantung jenis koloidnya. Pada koloid hidrofob, sifat-sifat seperti rapatan, tegangan permukaan, dan viskositasnya hampir sama dengan medium pendispersinya. Yang kedua yaitu sifat koligatif. Suatu koloid dalam medium cair juga mempunyai sifat koligatif. Sifat ini hanya bergantung pada jumlah partikel koloid, bukan pada jenisnya. Sifat yang ketiga yaitu sifat optis. Partikel-partikel koloid yang mempunyai ukuran kecil cenderung untuk menghamburkan cahaya dengan panjang gelombang pendek. Sebaliknya, partikel koloid yang mempunyai ukuran besar cenderung untuk menghamburkan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Sifat yang keempat yaitu sifat kinetik. Yang pertama yaitu gerak Brown, pengendapan atau sedimentasi. Yang ketiga difusi, dan yang terakhir tekanan osmosis. Sifat yang kelima yaitu sifat listrik. Permukaan partikel koloid mempunyai muatan listrik karena terjadinya ionisasi atau penyerapan ion-ion dalam larutan. Akibatnya partikel koloid dapat bergerak dengan medan listrik. Proses ini dikenal dengan nama elektroforesis. Laju gerakan partikel cm per detik dalam medan listrik dengan gradien potensial volt per cm dikenal sebagai mobilitas partikel tersebut. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Olin. Selanjutnya mengenai kestabilan koloid yang akan dijelaskan oleh Indri Viola. Kepada Indri Viola dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kestabilan koloid. Ada dua jenis gaya yang menentukan kestabilan sistem koloid. Yang pertama yaitu gaya tarik-menarik yang dikenal dengan nama London van der Waals. Gaya ini cenderung menyebabkan partikel-partikel koloid berkumpul membentuk agregat dan kemudian mengendap. Gaya yang kedua yaitu gaya tolak-menolak yang disebabkan oleh pertumpang tindihan lapisan ganda elektrik yang bermuatan sama. Gaya ini menstabilkan dispersi koloid. Sebenarnya ada 3 jenis gaya yang menentukan kestabilan koloid. Yang terakhir yaitu gaya tarik-menarik sistem koloid dengan medium pendispersinya. Gaya ini menentukan kestabilan koloid secara keseluruhan. Next. Materi selanjutnya yaitu cara pembuatan koloid. Cara yang pertama yaitu cara kondensasi. Yang pertama yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan belerang dioksida SO2, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam SO2 dengan reaksi kimianya yaitu 2H2S dalam bentuk gas ditambah SO2 dalam bentuk aqueous, 2H2O dalam bentuk liquid ditambah 3S dalam bentuk koloid.
Contoh yang kedua yaitu pembuatan sol emas dari reaksi antara larutan HaUCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO formaldehida. Dengan reaksi kimia yaitu 2HaUCl4 dalam bentuk aki ditambah 6K2CO3 dalam bentuk aki ditambah 3HCHO dalam bentuk aki 2AU koloidal ditambah 5CO2 dalam bentuk gas ditambah 8KCl dalam bentuk aki ditambah 3HCOOK dalam bentuk aki ditambah KHCO3 dalam bentuk aki ditambah 2H2O dalam bentuk liquid. Yang kedua yaitu hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya yaitu pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3 apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol FeOH3. Dengan reaksi kimia yaitu FeCl3 aki ditambah 3H2O liquid, FeOH3 koloid ditambah 3HCl aki. Next slide. Cara pembuatan koloid yang kedua yaitu cara kondensasi. Dekomposisi rangkap. Contoh, sol AS2S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S. Dengan reaksi kimia yaitu 2H3ASO3 aki ditambah 2H2S aki AS2S3 koloid ditambah 6H2O liquid. Sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer dengan reaksi kimia yaitu AgNO3 aki ditambah HCl aki AgCl koloid ditambah HNO3 aki. 4 yaitu penggantian pelarut. Contoh, larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Next slide. Yang ketiga yaitu cara dispersi. Yang pertama, cara mekanik. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan mengerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir. Kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. Yang kedua yaitu cara peptisasi. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselula oleh aseton, karet oleh bensin, endapan NiS dispeptisasi oleh H2S dan endapan AlOH3 oleh AlCl3. Next slide. Selanjutnya yaitu cara busur Bredig. Cara busur Bredig digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Cara busur ini merupakan gabungan cara kondensasi dan cara dispersi. Next slide. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Indri Viola mengenai kestabilan koloid dan cara pembuatan koloid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam jenis industri, yang pertama ada industri makanan. Contoh aplikasi koloid yaitu ada keju, mentega, susu, dan saus salad. Kemudian penggunaan pada industri kosmetik dan perawatan tubuh, contohnya seperti krim, pasta gigi, dan sabun. Kemudian pada industri cat, contohnya adalah cat, dan pada industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan deterjen.
Kemudian dalam industri pertanian ada pestisida dan insektisida, dan yang terakhir pada industri farmasi. Contohnya pada minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok 1. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin masih kurang paham ataupun ada yang ingin menyanggah, kami persilakan. Bertanyalah dulu, nanti kalau jawabannya pindah ke Zoom yang lain. Baik, kepada Serliana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas paparan dari kelompok 1. Saya Serliana Simanjuntak dengan 51C122055 ingin bertanya kepada kelompok 1, yang dimana pertanyaan saya yaitu faktor-faktor apa sajakah yang dapat mengganggu kestabilan dari koloid? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Serli. Selanjutnya kepada Dwi Asri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Dwi Asri dengan ujung NIN 048 ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, sudah kalian jelaskan materi tentang koloid. Jadi, apa sih ciri-ciri koloid tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Dwi Asri. Selanjutnya kepada Berlian Agustari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Berlian Agustari dengan ujung NIM 052 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan tentang koloid. Nah, di sini saya akan bertanya apa yang menyebabkan partikel-partikel dari koloid tersebut tidak stabil. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Berlian. Selanjutnya kepada Indah Levia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Indah Levia dengan ujung NIM 031 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah sifat koloid apa yang dapat membedakan antara larutan dan koloid? Tolong jelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Indah. Selanjutnya kepada Nadia Larasati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nadia Larasati dengan NIM 004. Kan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang koloid. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apa saja manfaat dari koloid di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Nadia. Sebelumnya kami mohon waktunya sebentar untuk berdiskusi, dan jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand. Karena pemanasan dan pendinginan yang bergerak merupakan gerak Brown partikel dan pencampuran elektrolit. Pencampuran atau penambahan elektrolit akan mengurangi stabilitas koloid karena pada dasarnya koloid dapat mengabsorpsi ion. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Anissa. Kepada Berlian, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada Anissa yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih banget kepada Berlian. Selanjutnya pertanyaan dari Indah Levia akan dijawab oleh Juprizal. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Levia, yaitu sifat koloid apa yang dapat membedakan antara larutan dan koloid. Menurut kelompok kami, yaitu larutan
merupakan suatu campuran homogen, sedangkan koloid merupakan campuran heterogen yang biasanya terdiri dari dua fase. Untuk larutan tampak jernih jika diamati oleh mata, sedangkan koloid tampak keruh karena kedua komponennya yang tidak saling bercampur. Baik, itulah jawaban dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Juprizal atas jawaban yang diberikan. Kepada Indah, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baik, jawabannya sudah bisa saya pahami. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Indah. Selanjutnya, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Olin Pemiasari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu apa manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari, dalam industri tekstil, koloid sol biasa dimanfaatkan untuk mewarnai pakaian. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam proses membuat obat-obatan. Dalam industri sabun, koloid sangat bermanfaat untuk menghasilkan sabun dan atau deterjen. Dalam industri makanan, koloid bermanfaat untuk membuat kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Dalam dunia kesehatan, koloid bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau proses cuci darah. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Olin Pemiasari. Kepada Nadia, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Dwi Asri akan dijawab oleh Indri. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi Asri, di mana pertanyaannya yaitu, apa ciri-ciri koloid? 1. Berbentuk heterogen karena sebagai larutan, mendapati dispersi elemen. 2. Koloid tidak dapat disaring walaupun berbentuk heterogen. 3. Kondisi tersebut bisa kita amati pada air laut yang asin karena berisi garam, namun kita tidak bisa memisahkan antara air dengan garam dengan menyaringnya. Yang keempat, mempunyai takaran elemen kurang dari 1 nanometer. Untuk meneliti, kita membutuhkan mikroskop khusus. Yang kelima, yaitu sistem koloid menjadi tetap karena terdapat gaya tarik-menarik yang akhirnya menimbulkan berlangsungnya gabungan dan sedimentasi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Indri. Kepada Dwi Asri, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Serliana akan dijawab oleh saya sendiri, di mana pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mengganggu dari kestabilan koloid. Nah, faktor yang dapat memengaruhi kestabilan koloid itu, yang pertama ada pemanasan atau pendinginan, kemudian yang kedua ada sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah proses pemisahan yang dilakukan terhadap fase padat cair yang tersubstansi maupun campuran berfase cair menjadi cair. Kemudian faktor yang ketiga ada muatan permukaan koloid. Yang keempat ada penambahan elektrolit, dan faktor yang kelima yaitu gangguan pada emulgator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Sherly dapat memahami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Sherly. Kepada teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan atau yang ingin menambah? Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi atau kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini.
Baiklah, di mana kesimpulannya adalah sistem dispersi adalah sistem di mana suatu zat terbagi halus atau terdispersi dalam zat lain. Koloid merupakan suatu sistem dispersi karena terdiri dari dua fasa, yaitu fasa terdispersi atau fasa yang tersebar halus dan fasa pendispersi. Campuran yang terletak antara medium dispersi disebut koloid. Sistem koloid tersusun dari fasa terdispersi yang tersebar merata dalam medium pendispersi. Fasa terdispersi dan medium pendispersi dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Sifat koloid yaitu sifat fisika, sifat koligatif, sifat optis, dan sifat kinetik. Baik, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku moderator, mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya materi koloid. Oke, dilanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan PPT-nya, hasil kerja kelompok. Silakan. Untuk moderator kelompok 2 dan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk Saudara Rehan. Di sini kami kelompok 2 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Afan selaku dosen pengampu di mata kuliah Kimia Dasar 2 yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman reguler A yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang sehingga kita dapat merasakannya pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencemaran udara dengan beranggotakan saya sendiri, Ika Rahmadani dengan ujung NIM 019, dan Rahmawati Fajri dengan ujung NIM 015, Muhammad Hasbi Hasidki dengan ujung NIM 017, dan Emika Berry Ginting dengan ujung NIM 028. Baik, adapun poin-poin utama dari presentasi kami kali ini, yaitu pengertian pencemaran udara dan macam-macam bahan pencemaran udara polutan yang akan dijelaskan oleh Saudara Hasbi Hasidki. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian pencemaran udara. Menurut Waluyo 2011, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik berdampak langsung maupun tidak langsung, yang semakin mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurut Ferdian 1992, udara dikatakan bersih bila memenuhi syarat tertentu. Untuk gas yang tergantung tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Berikut sajikan dalam bentuk tabel. Next. B. Macam-macam bahan pencemar udara. Polutan. 1. Polutan primer. Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber pencemaran udara. Polutan primer berupa polutan gas dan partikel.
Polutan gas terdiri dari senyawa karbon, senyawa sulfur, senyawa nitrogen, senyawa halogen. Partikel yang di atmosfer mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat padat maupun suspensi aerosol di atmosfer. Bahan partikel tersebut berasal dari proses kondensasi, proses dispersi, maupun proses erosi. Bahan tertentu, asap seringkali dipakai untuk menunjukkan campuran bahan partikular, uap, gas, dan kabut. 2. Polutan sekunder. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terburuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari 2 atau lebih bahan kimia di udara. Misalnya reaksi fotokimia sebagai contoh yaitu disosiasi NO2 dan O radikal. Sifat fisik dari polutan sekunder terbagi atas 2, yaitu sifat fisik dan kimia yang tidak stabil. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Hasbi Hasibki. Selanjutnya, materi di bagian C, poin C dan D akan dijelaskan oleh saudari kita, Rahmawati Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pencemaran udara, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara dan zat-zat pencemar udara. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Di sini ada faktor alam atau internal dan faktor manusia atau faktor eksternal. Faktor internal ini bersumber dari aktivitas alam seperti abu yang dikeluarkan akibat letusan berapi, gas-gas vulkanik, debu-debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, ataupun bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Selanjutnya, faktor manusia atau eksternal. Faktor ini berasal dari aktivitas manusia, contohnya hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan motor, kemudian bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik maupun anorganik, kemudian pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara, kemudian ada pembakaran sampah rumah tangga, dan pembakaran hutan. Kemudian untuk yang poin D, yaitu tentang zat-zat pencemar udara. Next. Pencemaran udara disebabkan oleh zat-zat pencemar udara atau yang biasa disebut dengan polutan. Setiap polutan memiliki dampak yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara diantaranya yaitu gas karbon monoksida dan karbon dioksida, nitrogen dioksida, gas sulfur monoksida dan sulfur dioksida, gas klorofluorokarbon atau CFC, partikulat atau asam ataupun jelaga, hidrokarbon, timbal, dan gas-gas lainnya. Yang pertama yaitu gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun. Dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor, mesin, dan lain sebagainya. Gas karbon dioksida ini berasal dari pembakaran hutan, industri, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, kapal, dan mesin-mesin motor, mobil, serta kereta api. Hasil pembakaran tersebut akan meningkatkan kadar CO2 sehingga udara tercemar. Apabila kadar CO2 di udara terus meningkat dan melebihi batas, serta tidak segera diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen, maka dapat menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca yang efeknya akan meningkatkan pemanasan global suhu bumi atau global warming. Hal tersebut terjadi karena sebagian sinar matahari yang masuk ke bumi dipantulkan ke luar angkasa. Karena tertahan oleh adanya rumah kaca, maka sinar tersebut tetap berada di permukaan bumi yang mengakibatkan meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Nah, pemanasan global ini dapat mengakibatkan bahaya kekeringan yang hebat,
serta mengganggu kehidupan manusia dan mencairnya lapisan es di daerah kutub. Gas karbon dioksida ini berasal dari asap pabrik, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor. Selain itu, efek dari gas rumah kaca juga dipicu oleh hasil pembakaran fosil yang berupa hasil buangan untuk bentuk CO2 dan sulfur belerang. Yang kedua, nitrogen dioksida. Gas ini paling beracun yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di pabrik, pembangkit energi listrik, dan knalpot kendaraan bermotor. Kemudian gas sulfur monoksida dan sulfur dioksida. Gas ini berbau tajam, tidak berwarna, dan tidak bersifat korosi. Gas belerang yang terdapat di udara bebas dapat berupa SO2 dan SO3. Gas belerang tersebut dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi dan batu bara. Jika gas belerang tersebut bereaksi dengan nitrogen oksida ataupun NO3, uap air akan membentuk senyawa asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Jika senyawa asam bersatu dengan uap air akan membentuk awan, lalu mengalami kondensasi dan presipitasi di udara akan turun sebagai hujan asam. Senyawa asam dari air hujan atau hujan asam dapat menyebabkan populasi tumbuhan dan hewan akan mati, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produksi bahan pangan, barang-barang yang terbuat dari besi atau logam akan mudah berkarat, gedung-gedung akan cepat rusak, memudarnya warna cat, menurunkan derajat keasaman tanah, bahkan menyebabkan kematian mikroorganisme yang ada di tanah. Kemudian gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak mudah bereaksi, dan tidak berbahaya secara langsung. Dengan kelebihan tersebut, maka manusia menggunakan CFC ini untuk keperluan bahan pengembang seperti semprot rambut, parfum semprot, pengembang busa, pendingin lemari es, dan AC. CFC ini tidak berbahaya secara langsung, tapi ketika kita menyemprotkan, maka gas ini akan langsung terbang ke luar angkasa dan mencapai stratosfer. Pada stratosfer ini terdapat gas ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Ketika CFC ini bereaksi dengan lapisan ozon, maka akan terbentuk lubang yang kita kenal dengan lubang ozon. Karena lapisan ozon berlubang, maka sinar ultraviolet ini akan tembus dan masuk ke bumi, sehingga bisa mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, terjadinya mutasi genetik, menyebabkan terjadinya kanker kulit, menyebabkan retina mata, serta matinya ganggal dan mikroorganisme. Yang kelima yaitu partikulat atau asap jelega. Partikulat ini memiliki beberapa macam, yaitu ada aerosol, fog atau kabut, smoke atau asap, kemudian ada dust atau debu, kemudian ada mist atau mirip seperti kabut, kemudian ada plumes, yaitu asap dari cerobong pabrik. Kemudian ada hidrokarbon. Ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Kemudian ada timbal, logam berat yang digunakan untuk meningkatkan pembakaran pada kendaraan bermotor. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan timbal oksida yang berbentuk debu atau partikulat yang dapat terhirup oleh manusia. Kemudian ada gas-gas lainnya. Selain gas-gas yang ada di atas, pencemaran udara juga bisa disebabkan oleh bau dari sampah yang membusuk, selokan yang tersumbat, bangkai binatang, debu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hendaknya kita menjaga kebersihan lingkungan kita agar kita tidak menimbulkan pencemaran udara. Untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmawati Fajri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Emika. Kepada Emika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan kami paparkan selanjutnya yaitu permasalahan lingkungan serta dampaknya. Salah satu permasalahan lingkungan dapat terjadi karena polusi udara yang dihasilkan oleh industri.
Meskipun saat ini telah banyak aturan yang diadakan berkenaan dengan asap yang dihasilkan oleh industri, namun hal ini tidak terjadi begitu saja. Manusia umumnya akan mengantisipasi bila telah merasakan akibat dari perbuatannya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat polusi udara yang sangat mematikan, bahkan menyebabkan kematian di ribuan orang, yaitu Great Smoke of London tahun 1952 dan Donora Smoke tahun 1948. Next slide. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran udara bagi alam, manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang pertama, dampak pencemaran udara bagi alam. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam antara lain hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemanasan global. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH atau derajat keasaman kurang dari 5,6. Penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak pada lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan dapat menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim. Yang kedua, yaitu dampak pencemaran udara bagi manusia. Selain mempengaruhi keadaan lingkungan alam, pencemaran udara juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak pencemaran udara bagi manusia antara lain karbon dioksida, nitrogen dioksida, gas sulfur monoksida dan sulfur dioksida, gas klorofluorkarbon, partikulat, hidrokarbon, dan timbal. Next slide. Yang ketiga, dampak pencemaran udara bagi hewan. Yang pertama, yaitu hujan asam. Hujan asam menyebabkan pH air turun di bawah normal sehingga ekosistem air dapat terganggu. Yang kedua, yaitu pemanasan global. Pemanasan global itu karena penurunan hasil dari panen perikanan. Selain membawa dampak negatif pada kehidupan hewan, pencemaran udara juga mampu merusak bangunan dan candi-candi. Iklim dunia yang berubah polanya mengakibatkan timbulnya kemarau panjang, bencana alam, dan naiknya permukaan laut. Kemarau panjang memicu terjadinya kebakaran hutan dan menurunnya produksi panen. Yang selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon bagi hewan itu dapat menimbulkan kanker pada mata sapi, terganggunya atau bahkan putusnya rantai makanan pada tingkat konsumen di ekosistem perairan karena penurunan jumlah fitoplankton. Yang keempat yaitu dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu hujan asap. Hujan asap dapat merusak kehidupan ekosistem perairan karena menghancurkan jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, melarutkan kalsium, potasium dan nutrien yang lain berada dalam tanah sehingga tanah akan berkurang kesuburannya dan akibatnya pohon akan mati. Yang kedua, pemanasan global. Akibat pemanasan global bagi tumbuhan yaitu penurunan hasil panen pertanian dan perubahan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat berubah karena kemampuan setiap jenis tumbuhan untuk bertahan hidup berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu gas CFC, mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, ganggang di laut punah, terjadi mutasi genetik atau perubahan sifat organisme. Yang selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Ini dapat merusak tanaman, mengurangi hasil panen atau produksi makanan seperti beras, jagung, dan keledai, penurunan jumlah fitoplankton yang merupakan produsen bagi rantai makanan di laut. Next slide.
Dari permasalahan lingkungan serta dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara tadi, di sini kami akan menyampaikan upaya penanggulangan pencemaran udara. Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan kuratif yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran. Yang pertama, usaha preventif atau sebelum terjadinya pencemaran. Adapun usaha preventif yang dapat dilakukan diantaranya mengembangkan energi alternatif dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup PLH di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, mewajibkan dilakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah. Yang kedua, usaha kuratif atau sesudah terjadinya pencemaran. Bila telah terjadi dampak dari pencemaran udara, maka perlu dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan dengan cara yang pertama, menggalang dana untuk mengobati dan merawat korban pencemaran lingkungan. Yang kedua, kerja bakti rutin di tingkat RT ataupun RW atau instansi untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Yang ketiga, melokasi tempat pembuangan sampah akhir atau TPA sebagai tempat atau pabrik daur ulang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emika. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 membuka sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang masih kurang mengerti dengan materi yang telah kami sampaikan, bisa bertanya. Baik, untuk Anissa Jovania dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mengetahui terjadinya pencemaran udara? Terima kasih. Baik, sama-sama dilanjut oleh Saudara Joprizal. Kepadanya Baik, kami terima kasih. persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menanyakan kepada kelompok 2, yaitu apakah yang dimaksud dengan polutan dan bagaimana suatu zat bisa disebut sebagai polutan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudari Anita Aulia. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, apa sih yang terjadi, apa sih akibat dari adanya suatu pencemaran lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih Anita. Dilanjutkan oleh Nurul Dwi Sartika. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nurul Sartika dengan ujung NIM 061. Izin bertanya, mengapa begitu penting untuk kita mengatasi polusi udara? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk yang sudah bertanya, di sini izinkan kami dari kelompok 2 untuk diberi waktu sedikit untuk berdiskusi perihal pertanyaan-pertanyaan dari saudara dan saudari.
Baik, di sini kami dari kelompok 2 dengan perwakilan yang akan menjawab pertanyaan dari Anita akan dijawab oleh Saudari Rahma. Maaf. Kepadanya kami persilahkan. Bu, nanti ganti Zoom lagi karena udah 5 menit nanti potong-potong. Oke.